New York bergabung dalam protes No Kings menentang Trump yang diidentikan sebagai komplotan kejahatan anak Epstein. Mereka menyebutnya sebagai perjuangan melawan fasisme. Aksi protes dihadiri beragam latar, termasuk aktor dan aktris Hollywood. Ada aktor Robert De Niro yang turut berpartisipasi dalam protes No King melawan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di New York. We can't give in to hopelessness. This is the fight against fascism. This is the place to be. And our country is fighting back and New Yorkers are fighting back. He's sexist, misogynistic, homophobic, racist, terrible foreign policy, terrible domestic policy. And he hates all of us. Para demonstran di New York membawa plakat disertai tulisan-tulisan protes kepada Trump. Mereka juga berbaris meneriakan slogan-slogan dan bernyanyi. The prices, the war, the lies, the immigration, the Epstein files, so much. Di Minneapolis, protes nasional No Kings dihadiri hingga 100.000 orang yang berkumpul di luar gedung DPR negara bagian. Sejumlah tokoh turut berbicara dan tampil di tengah para demonstran, diantaranya Bruce Springsteen, Senator Bernie Sanders, dan Gubernur Minnesota Tim Walz. Di Washington DC, para demonstran berkumpul di National Mall di depan Capitol Hill. Para pengunjuk rasa berkumpul dengan membawa spanduk bertuliskan No Kings dan beragam protes untuk Trump. Gelombang demonstrasi aksi unjuk rasa No Kings dilaporkan diikuti jutaan warga Amerika dengan lebih dari 3.000 protes di seluruh negeri, termasuk New York, Washington, Chicago, hingga Los Angeles. Tim Liputan NTV melaporkan. Oke, saya kembali lagi ke Prof. Alex. Sekarang Prof. Alex, kalau kemudian mencoba membaca sejarah, bagaimana di Amerika Serikat itu terkadang Presiden Amerika Serikat itu bisa memilih untuk berperang tanpa restu dari warganya. Nah, seberapa besar kemungkinan dengan gelombang protes yang sebesar itu kemarin, Trump masih akan terus bisa meneruskan perang ini? Ya, sangat bergantung kepada dinamika yang terjadi di lapangan. Ini kan masih penuh dengan ketidakpastian ya. Kita mendengar pemberitaan media bahwa Amerika Serikat akan menunjukkan pasukan di darat, ya kan, untuk bisa melakukan suatu strategi yang bisa melumpuhkan, katakan, militer Iran. Karena mungkin dalam perhitungan Amerika Serikat, rudal balistik dari Iran itu kan masih kuat saat ini, masih mampu menembakkan rudal itu ke pangkalan-pangkalan militer Amerika yang di Timur Tengah, juga ke Israel, dan kemampuannya juga semakin tinggi dan semakin berbahaya ya. Tetapi persoalannya di dalam perspektif Amerika maupun Israel itu, perang di dalam zaman modern itu adalah satu ekosistem yang mencakup berbagai unsur ya, termasuk juga dukungan logistik, juga dukungan ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya itu, sehingga mungkin dalam perhitungan Amerika Serikat, kalau misalnya dengan menerjunkan pasukan di darat, mereka bisa menyelesaikan perang ini dengan cepat, begitu ya. Karena di dalam kepalanya Trump itu maunya perang ini cepat selesai dan tujuan si Trump juga tercapai. Nah, apakah tujuan itu nanti bisa dicapai, itu masih penuh dengan ketidakpastian. Kalau dia terjunkan pasukannya di darat dan dengan itu dia bisa mengontrol, katakanlah Selat Hormuz, ya, sehingga harga minyak itu katakanlah bisa turun kembali karena kapal-kapal itu sudah lewat kembali. Tapi itu kan satu perkiraan yang sangat optimistik. Kita juga belum tahu resistensi atau strategi dari Iran untuk mencegah kontrol selat itu oleh Amerika Serikat. Kita belum tahu. Nah, itulah yang menentukan masa depan dari perang ini. Apakah Selat Hormuz itu tetap akan dikontrol oleh Iran? Kita tidak tahu strateginya seperti apa nanti, atau juga pengerahan kekuatan militer secara besar-besaran oleh Trump supaya perang ini segera selesai. Karena kepentingan Trump saat ini adalah ini jangan sampai perang ini berlarut-larut. Kalau perang ini berlarut-larut, artinya strategi Iran berhasil. Rakyat Amerika akan semakin tidak puas, ya. Kerugian ekonomi bagi Amerika Serikat akan makin besar,
perang ini menjadi semakin mahal dan itu bisa membahayakan posisi Trump. Oke, Nah, Prof. Alex. Kita lihat ke depan ini bagaimana Trump mengatasi masalah itu. Baik. Itulah yang menentukan saya pikir seperti apa perang ini ke depannya. Oke, Prof. Alex, tapi kalau tadi Anda mengatakan mungkin Trump akan mengerahkan armada yang begitu besar untuk segera menyelesaikan perang ini, bukankah itu kemudian justru akan memicu gelombang protes yang lebih besar lagi? Ya, itu akan memicu gelombang protes yang lebih besar. Tapi kita lihat sekarang kondisi di lapangan itu, Amerika itu seperti saya katakan tadi, sudah sampai pada tahap point of no return. Oke, dan psikologi negara besar seperti Amerika ini, kalau berperang hanya satu, harus menang. Karena dia superpower, itu psikologi negara besar. Nah, yang saya takutkan adalah psikologi ini akan mempengaruhi Amerika untuk mengerahkan pasukan sedemikian rupa unggulnya sehingga ini menimbulkan suatu kerusakan yang sangat besar ya nanti kalau itu sampai terjadi. Kita berharap bahwa negosiasi yang sudah berlangsung di Pakistan ini nanti ada jalan keluar, jalan diplomasi supaya pengerahan militer secara besar-besaran itu tidak terjadi. Baik. Ya. Karena kepentingan Trump saat ini bagaimana menyelesaikan perang ini secepatnya, apalagi dengan demo jutaan rakyat itu tadi, itu makin mendorong dia untuk menyelesaikan ini secepatnya, dan the only instrument yang dia punya adalah military preponderance, keunggulan militer. Nah, ini yang nanti membahayakan dan membuat eskalasi ini makin meningkat ke depannya. Oke, baik. Pengerahan militer besar-besaran termasuk kemudian wacana pengerahan tentara melalui jalur darat. Ini sebenarnya berbagai analisa mengatakan ketika ini dilakukan maka akan semakin babak belur Amerika Serikat di tangan strategi Iran yang memang sepertinya memancing untuk dilakukan itu. Bagaimana pendapat Anda? Ya, memang kalau kita melihat memang ada dua sisi ya. Satu sisi bahwa dengan ground operation itu bisa mempercepat peperangan apabila berjalan secara mulus gitu ya, berhasil hancur kemudian menyerah. Tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, perlawanan semakin keras dan topografi Iran itu kan hampir mirip seperti Afghanistan ya. Banyak gunung-gunung batu, kemudian pertahanannya itu ada di bawah gunung begitu, dan medan itu tidak sepenuhnya dipahami oleh Amerika. Contohnya ya ketika rudal Tomahawk itu menyasar sekolah perempuan anak-anak itu, data terakhir itu kan adalah pusat militer gitu, padahal itu bukan. Nah itu kan bisa saja nanti banyak sekali data-data intelijen yang salah, yang mereka sasar, justru kemudian seakan-akan menyerahkan anak-anak dari Amerika untuk dikirim ke katakanlah, ya kalau Afghanistan kan dulu disebut dengan the grave of imperium ya, kuburan bagi penguasa-penguasa besar ya. Soviet dikuburkan di situ, Inggris dikuburkan di situ, termasuk yang terakhir Amerika harus terpaksa meninggalkan Afghanistan. Apakah kemudian Amerika di bawah Trump ingin mengulangi sejarah yang hampir mirip ya militansinya Afghanistan, topografi Afghanistan dengan Iran yang saat ini, kemudian dengan melakukan ground operation itu? Apakah itu bukan justru menjadi sinyal akan kehancuran atau keruntuhan Amerika bila melakukan itu, dan kemudian dilihat bahwa ground operation itu tidak berjalan secara optimal? Begitu gagal, saya kira efeknya akan kemana-mana, tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga pasti akan berdampak besar kepada Amerika. Nah ini pasti akan menjadi perhitungan tidak hanya Trump saja, tetapi rakyat Amerika itu akan menghitung apakah mereka mau mengorbankan sebesar itu ya, guna untuk memuaskan ambisi Trump di dalam memenangkan peperangan ini. Oke, tapi kalau melihat bagaimana strategi Trump sejak tahun lalu, kemudian sampai di awal tahun ini yang kemudian memang tidak dalam prediksi banyak orang, menurut Anda mungkinkah itu akan tetap dilakukan meskipun hitung-hitungan di atas kertasnya sangat merugikan Amerika? Ya, kalau kemudian kita melihat ya dari sisi apa yang disebut the craziness of Trump ya, salah satu aspek kegilaan Trump bisa saja itu terjadi, karena kan Trump hari ini mengatakan A, sorenya bisa mengatakan B, hari ini tidak, tapi ternyata setelah itu dia melakukan operasi militer ya ke wilayah itu. Tapi tentu ini akan menjadi sebuah perang yang akan sangat besar apabila ground operation dilakukan, karena biar bagaimanapun juga menunjukkan bahwa Amerika sangat sering mengalami kegagalan dalam ground operation ya.
Di Vietnam gagal ya, Iya. kemudian di Afghanistan gagal, kemudian di Irak juga sebenarnya kan juga gagal ya. Karena biar bagaimanapun operasi udara itu tidak bisa menyelesaikan, tetapi begitu masuk ke dalam operasi darat, ternyata itu juga tidak sepenuhnya siap karena tadi itu resikonya akan sangat tinggi dan kemampuan untuk mendeteksi, melihat ya bagaimana kondisi di lapangan itu saya kira tidak sepenuhnya dilakukan oleh Amerika. Iran saya kira sudah mempersiapkan diri karena dalam kurun waktu yang sangat lama pasti memprediksi peristiwa ini akan terjadi dan mereka akan mempersiapkan. Tetapi Amerika sejauh mana sudah mulai mempersiapkan itu, jangan-jangan karena kemudian didesak oleh Israel untuk bergabung di dalam perang untuk menjatuhkan Iran tetapi tidak mendapatkan hasil yang optimal. Tapi kalau secara kemampuan bertahan, kemampuan rudal, menurut Anda Iran cukup bisa bertahan lamakah menghadapi serangan-serangan ini? Saya kira dalam sisi pertahanan cukup, bahwa Iran kan juga mengatakan bahwa kami sudah puluhan tahun menderita ya, dan kami ingin negara-negara lain juga merasakan penderitaan seperti kami gitu. Siap nggak mereka seperti itu? Sehingga kan serangan-serangan yang terhadap ya pangkalan militer ya di negara-negara Timur Tengah dilakukan, kemudian sedikit menyasar depot-depot minyak ya. Yang itu akan berpotensi pada global dan juga akan mempengaruhi ekonomi negara Arab sekitar itu, walaupun itu kan hanya pancingan saja, tetapi apabila kemudian total war dilakukan, damage-nya akan di mana-mana dan Iran mengatakan sudah terbiasa dengan itu. Bagaimana dengan negara-negara tetangga, apakah siap seperti itu? Masyarakat global termasuk Amerika siap nggak mengalami hidup mungkin dalam kondisi sama seperti rakyat Iran gitu. Pasti mereka akan marah-marah dan ya menuntut Trump untuk ya menghentikan katakanlah kegilaan yang akan dilakukan. Oke, baik Pak Yon dan Prof Alex, kita break dulu untuk jeda azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali sesaat lagi.